Di Tanah Kudus, berdiri sebuah masjid unik dengan menara bergaya Hindu-Buddha. Di baliknya, tersimpan kisah seorang wali yang dikenal bijak, toleran, dan penuh kasih. Dialah Sunan Kudus, sang penjaga harmoni di Tanah Jawa. Sunan Kudus lahir dengan nama Ja'far Shadiq pada awal abad ke-16. Ia adalah putra Sunan Ngudung, seorang panglima Perang Demak, dan cucu dari ulama besar yang menurunkan darah keturunan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Ja'far Shadiq dikenal cerdas dan tegas. Belajar ilmu agama, strategi militer, hingga seni berbicara dari para wali. Ja'far Shadiq mengawali kiprahnya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia memimpin pasukan dalam beberapa ekspedisi penting, termasuk perlawanan terhadap Portugis di Malaka. Keberaniannya membuatnya dijuluki Singa Demak, namun hatinya selalu condong pada kedamaian dan persatuan. Setelah wafatnya ayahnya, Sunan Kudus melanjutkan dakwah di wilayah Kudus. Ia membangun Masjid Menara Kudus yang megah, dengan menara berarsitektur mirip Candi Majapahit. Arsitektur itu sengaja mempertahankan unsur budaya lokal agar masyarakat non-muslim merasa dekat dan dihargai. Sunan Kudus memahami bahwa di Kudus banyak masyarakat beragama Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Maka, ia melarang umat Islam di Kudus menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan dan toleransi. Larangan itu bertahan ratusan tahun, menjadi simbol bahwa Islam di Jawa tumbuh dengan kasih, bukan paksaan. Metode dakwah Sunan Kudus sederhana namun dalam, memberi teladan lewat tindakan. Ia mengajarkan kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian sosial. Ajarannya membuat Islam diterima luas di Kudus dan sekitarnya. Ia juga memperkenalkan istilah Gus Jigang, karakter masyarakat Kudus hingga kini. Sunan Kudus wafat pada sekitar tahun 1950. Makamnya berada di kompleks Masjid Menara Kudus, yang hingga kini menjadi tujuan ziarah ribuan orang setiap tahunnya. Warisan Sunan Kudus bukan hanya sebuah masjid atau larangan menyembelih sapi, tetapi teladan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan dijembatani. Dari panglima perang menjadi guru umat, dari medan tempur hingga mimbar dakwah. Sunan Kudus mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya ada pada pedang, tetapi juga pada hati yang mampu mempersatukan. Dan itulah yang membuat namanya abadi di Tanah Jawa.